Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang celestial mechanics atau mekanika langit. Tugas utama dari mekanika langit adalah untuk menjelaskan dan memprediksi gerakan planet beserta satelitnya. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang persamaan gerak. Jika terdapat dua buah benda langit, misalkan matahari dan planet seperti yang terlihat pada gambar, maka massa matahari kita bisa misalkan sebagai M1 dan massa planet kita misalkan sebagai M2. Dan vektor posisi dalam koordinat inersia adalah R1 dan R2. Posisi relatif planet ke matahari dilambangkan sebagai vektor R sama dengan R2 dikurang R1. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, planet merasakan gaya tarik gravitasi, di mana M1 dan M2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R. Karena gaya diarahkan ke matahari, maka dapat dirumuskan F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat dikalikan dengan minus vektor jarak per R, atau bisa juga kita tuliskan sebagai min G M1 M2 vektor jarak dibagi dengan R pangkat 3, di mana G adalah konstanta gravitasi. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan planet sebanding dengan gaya yang diterapkan, yaitu R sama dengan M2 R2 double dot. Jika kedua persamaan ini kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan persamaan gerak planet, yaitu M2 R2 double dot sama dengan min G M1 M2 vektor jarak dibagi dengan R pangkat 3. Karena matahari merasakan gaya gravitasi yang sama, namun dengan arah yang berlawanan, maka persamaan gerak matahari dapat kita tuliskan sebagai M1 R1 double dot sama dengan plus G M1 M2 vektor jarak dibagi dengan R pangkat 3. Untuk mencari persamaan orbit relatif, massa di kedua sisi dihilangkan dan persamaan gerak planet dikurangi dengan persamaan gerakan matahari, sehingga didapatkan persamaan orbit relatif R double dot sama dengan min mu vektor jarak dibagi dengan R pangkat 3, di mana mu adalah G dikali M1 ditambah M2. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persamaan orbit dan hukum 1 Kepler. Dari gambar didapatkan persamaan umum penampang berbentuk kerucut pada koordinat polar, yaitu R sama dengan K kuadrat dibagi mu dibagi dengan 1 ditambah E cos F. Besarnya E ini memberikan eksentrisitas kerucut, di mana jika E sama dengan 1 maka akan berbentuk lingkaran, E besar dari 0 kecil dari 1 berbentuk elips, E sama dengan 1 berbentuk parabola, dan E besar dari 1 berbentuk hiperbola. Berdasarkan rumus yang tadi, R akan mencapai minimum bila R sama dengan 0 dalam arah vektor E. Dan berdasarkan hukum Newton, dapat kita buktikan hukum 1 Kepler yang berbunyi lintasan orbit planet berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Terdapat 6 konstanta yang dapat menggambarkan geometri orbit. 6 konstanta ini biasa disebut dengan elemen orbital. Keenam elemen orbital ini yaitu yang pertama sumbu semi-mayor dilambangkan dengan A, yang kedua eksentrisitas dilambangkan dengan E, yang ketiga inklinasi atau kemiringan, yang keempat bujur dari simpul naik, yang kelima argumen perihelion, dan yang keenam waktu perihelion. Keenam elemen orbital ini biasanya diperlukan untuk menjelaskan orbit planet. Konstanta ini dapat dipilih dalam berbagai variasi.
Yang pertama, jika orbit dihitung secara numerik, maka menggunakan nilai awal jari-jari dan kecepatan vektor. Yang kedua, menggunakan momentum sudut, arah perihelion, dan waktu perihelion. Dan yang ketiga adalah menggunakan wujud dari simpul naik, argumen perihelion, kemiringan, sumbu semi-mayor, eksentrisitas, dan waktu perihelion. Selanjutnya adalah hukum kedua dan ketiga Kepler. Dari gambar, kita akan mendapatkan vektor jari-jari planet dan juga momentum angular dari planet. Jika vektor dan momentum angular ini digabungkan, maka akan didapatkan kecepatan permukaan planet. Kecepatan permukaan planet adalah daerah yang disapu oleh vektor jari-jari persatuan waktu. Besarnya kecepatan permukaan ini dilambangkan dengan A dot, di mana A dot sama dengan setengah R kuadrat F dot. A dot juga bisa kita tuliskan sebagai setengah K. Karena K konstan, maka kecepatan permukaan juga konstan, sehingga hukum kedua Kepler didapatkan vektor radius sebuah planet menyapu area yang sama dalam jumlah waktu yang sama. Kecepatan permukaan tadi bisa kita tuliskan sebagai dA sama dengan setengah K dt. Selanjutnya kita integralkan menjadi integral dA sama dengan setengah K integral 0 sampai P dt, di mana P adalah periode orbit. Karena areanya berbentuk elips, maka kita tuliskan luas elips sama dengan pi A kuadrat akar dari 1 dikurang E kuadrat sama dengan setengah KP. Selanjutnya akan kita dapatkan momentum angular K sama dengan akar dari G M1 ditambah M2A dikali 1 dikurang E kuadrat. Dengan menggabungkan luas elips dan momentum angular, maka akan kita dapatkan periode orbit atau P, yaitu P kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G dikali M1 tambah M2A pangkat 3. Dari persamaan periode orbit inilah kita dapatkan hukum ketiga Kepler yang berbunyi rasio kubus dari sumbu semi-mayor orbit dua planet sama dengan rasio kuadrat periode orbitnya. Selanjutnya adalah penentuan orbit. Mekanika langit memiliki dua tugas, yaitu untuk menentukan elemen orbital dari pengamatan dan untuk memprediksi posisi benda langit dengan elemen yang diketahui. Orbit planet sudah dikenal dengan akurat, tetapi komet baru dan planet minor seringkali ditemukan sehingga membutuhkan penentuan orbit. Metode praktis untuk menentukan orbit pertama kali dikembangkan oleh Gauss pada awal abad ke-19. Pada saat itu, planet kecil pertama telah ditemukan, dan berkat penemuan Gauss inilah mereka dapat kita temukan dan dapat diamati kapan saja. Selanjutnya adalah escape velocity. Jika suatu benda bergerak cukup cepat, ia dapat melarikan diri dari medan gravitasi dari benda pusat. Jika benda yang meloloskan diri memiliki kecepatan minimum yang memungkinkan untuk melarikan diri, ia akan kehilangan semua kecepatannya sampai tak terhingga. Di sana, energi kinetiknya 0 karena V-nya sama dengan 0, dan juga energi potensialnya juga 0 karena jarak R tidak terbatas. Pada jarak tak terhingga, energi total dan integral H adalah 0. Hukum konservasi energi, yaitu setengah V kuadrat dikurang mu per R sama dengan 0, di mana R adalah jarak awal benda bergerak dengan kecepatan V. Escape velocity bisa kita tuliskan sebagai VE sama dengan akar dari 2 mu dibagi R sama dengan akar dari 2G M1 ditambah M2 dibagi R. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.